Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah pada apa yang Allah cintai dan ridhai sampai akhir hayat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Subulus Salam min Sahih Sirati Khairil Anam. Terakhir pembahasan terkait pentingnya masjid di dalam Islam, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di kota Madinah, maka yang pertama kali yang Rasulullah SAW lakukan dari membangun masyarakat Islam adalah membangun masjid. Nabi yang mulia SAW yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Anas ibn Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ketika sampai Nabi SAW ke kota Madinah, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam singgah di kampung atau di desa Bani Amr ibn Auf. Beliau menetap di sana selama 14 hari. Kemudian beliau membangun masjid di sana yang sekarang bernama Masjid Quba. Kemudian setelah 14 hari beliau alaihissalam menetap, beliau masuk ke tengah kota dan kemudian singgah rumah Abu Ayyub, ya. Dan disitulah ontak Nabi yang mulia alaihissalam berhenti di dekat rumah Abu Ayyub, dan kemudian Nabi SAW membangun Masjid Nabawi di sana. Ya, Nabi SAW membangun masjid di sana. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama rahimahumullah menjelaskan kepada kita sekalian tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali memasuki kota Madinah, memberi perhatian besar kepada masjid, menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya Islam sangat memberi perhatian kepada masjid, bahwasanya masjid adalah bagian yang terpenting di dalam Islam, terutama dalam membangun masyarakat kaum muslimin. Ya. Dalil yang menunjukkan akan
pentingnya atau Islam sangat memberi perhatian kepada masjid. Di antaranya yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kaum muslimin di dalam kitabnya. Allah banyak mengikat kaum muslimin dengan masjid. Ini banyak keterangan dari Allah mengikatkan kaum muslimin dengan masjid. Bahwasanya kaum muslimin punya keterikatan kuat dengan masjid, yang berarti Islam mengajarkan untuk memberi perhatian besar kepada masjid ini. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 29, "Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Hadapkan wajahmu setiap pergi ke masjid dan berdoalah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ayat 31-nya surah Al-A'raf, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang terbaik setiap kalian pergi ke masjid atau setiap kalian hendak sholat. Dalam surah Taubah ayat 108 Allah berfirman, "La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih." Kalian itu lebih berhak untuk memakmurkan masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man allamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fi hasmuh wa sa'a fi kharabiha." Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalangi manusia dari memakmurkan masjid Allah dan mereka berusaha untuk merobohkannya. Ya. Maka ini sejumlah dalil bagaimana Allah mengikatkan kaum muslimin dengan masjid. Ya. Allah perintahkan untuk mengikhlaskan ibadah beragama ketika mereka beribadah di masjid. Allah menjelaskan bahwasannya orang-orang beriman adalah orang-orang yang memakmurkan masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Allah memerintahkan untuk mereka berhias diri ketika mereka hendak memakmurkan masjid, melaksanakan salat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akhirnya menghalangi manusia untuk memakmurkan masjid itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Karena manusia itu khususnya dalam hal ini adalah kaum muslimin terikat dengan masjid. Ya, sangat butuh kepada masjid sehingga yang menghalangi manusia untuk memakmurkan masjid itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Ya, perbuatan yang sangat zalim. Dan kita tahu zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika menghalangi manusia memakmurkan masjid adalah perbuatan yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, berarti manusia, kaum muslimin, keberadaan mereka di masjid adalah keadilan, adalah ketepatan, adalah keharusan. Karena menghalangi mereka untuk memakmurkan masjid adalah kezaliman. Ya. Berarti masjid itu punya keterikatan kuat. Ya. Sampai-sampai para ulama mengumpamakan masjid bagi kaum muslimin ibarat air bagi ikan. Di mana ikan kalau dia diangkat dari air, dikeluarkan dari air, maka dia tidak akan mengalami ketenangan dan pasti akan balik lagi ke air untuk ketenangannya. Begitulah kaum muslimin. Masjid adalah habitat
asli dari kaum muslimin, betapapun mereka melakukan kegiatan aktivitas di luar sana, ya, maka hati mereka akan tetap kembali dan merindukan untuk memakmurkan masjid. Karena masjid adalah habitat utama bagi kaum muslimin, sebagaimana air yang menjadi habitat bagi ikan itu. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Jangan kalian menggauli istri kalian sedangkan kalian lagi iktikaf di masjid. Dan kita tahu makna iktikaf, artinya berdiam diri. Berdiam diri dalam waktu yang lama di masjid. Itu iktikaf. Ya. Dan Allah katakan kalian iktikaf di masjid. Yang menunjukkan betapa kaum muslimin, ya, mereka adalah orang-orang yang berdiam diri menempati masjid. Ya, berdiam diri menempati masjid, memiliki konsentrasi, kekhusyuan, ketenangan, layaknya orang yang menetap di suatu tempat yang dia senangi, yang menyamankan dirinya, yang dia bisa berlama-lama di sana. Maka itulah masjid bagi kaum muslimin. Kalian iktikaf di masjid. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir." Orang beriman kepada Allah dan hari akhir, akhirnya keimanan itu menjadikan mereka orang-orang yang memakmurkan masjid. Kata Allah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Artinya, keimanan kepada Allah dan hari akhir akan mengikatkan seorang untuk memakmurkan masjid. Untuk memakmurkan masjid. Ini di antara sejumlah dalil yang menunjukkan perhatian besar Islam kepada masjid, dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana keterikatan kuat antara kaum muslimin dengan masjid. Keimanan mereka menjadikan mereka terikat dengan masjid. Masjid adalah tempat utama yang menjadi habitat ketenangan mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengikatkan juga ibadah mereka, kegiatan aktivitas mereka dengan masjid. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang memakmurkan masjid walaupun mereka memiliki sejumlah kesibukan dalam kehidupannya. Kehidupan mereka dengan kesibukan dan aktivitas di luar masjid tidak menyurutkan keadaan mereka untuk memakmurkan masjid pada apa yang Allah syariatkan. Allah berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar." Laki-laki yang terpuji adalah mereka yang perniagaan, perdagangan, aktivitas, kegiatan duniawiyah mereka tidak memalingkan mereka dari menegakkan salat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, meninggikan nama Allah di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk tinggikan namanya, yaitu masjid. Mereka bertasbih kepada Allah di pagi dan di petang hari. Itulah laki-laki yang Allah puji, di mana kegiatan aktivitas dunia mereka tidak menyurutkan diri mereka memakmurkan masjid. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan betapa Islam memberi perhatian kepada masjid sehingga memuji orang-orang yang memakmurkan masjid. Nabi kita yang mulia alaihi wasallam banyak hadis yang menjelaskan kepada kita sekalian akan keutamaan memakmurkan masjid, yang menunjukkan perhatian besar Islam kepada masjid.
Di antaranya Nabi SAW menjelaskan mereka yang membangun masjid karena Allah, Allah akan bangun baginya rumah di surga. Bahkan setiap bagian, walaupun hanya satu buah batu bata, untuk ikut mengisi bagian masjid dalam rangka menyempurnakan bangunannya, itu juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung oleh Allah. Ya. Maka membangun masjid bukan hanya sekedar bangunannya, tapi apa yang menjadi kelengkapan sehingga masjid itu cukup untuk kaum muslimin beribadah di dalamnya, itu dihitung oleh Allah. Jadi bukan hanya tiang-tiangnya, tembok-temboknya, tapi apa yang menjadi bagian masjid untuk kelengkapan masjid itu masuk ke dalam bagian membangun masjid yang diperhitungkan oleh Allah SWT, dan dijanjikan secara khusus Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, menunjukkan motivasi besar ya dari Nabi yang mulia alaihi wasallam untuk membangun dan memakmurkan masjid. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang sahih, sesungguhnya di antara amalan yang akan terus menjadi pahala yang didapatkan oleh seseorang walaupun dia telah mati, ini amalan jariyah yang pahalanya berlangsung terus walaupun pelakunya sudah wafat. Di antaranya kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, yaitu ya masjid yang dia bangun, masjid yang dia bangun. Ya, maka membangun masjid dan apa yang menjadi bagian di dalamnya yang diusahakan oleh seseorang pada masa hidupnya, setelah dia mati terus mengalir pahala baginya, terus mengalir pahala baginya walaupun dia telah wafat. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah, ya, jadi masjid itu memakmurkannya, membangunnya adalah investasi yang tidak akan pernah berhenti kebaikannya walaupun setelah kita wafat. Maka sangat rugi sekali orang-orang yang tidak memanfaatkan masjid yang ada di sekitarnya untuk dia ikut serta berkontribusi dalam kebaikan dalam rangka makmurnya masjid tersebut. Rugi sekali. Karena dia melewatkan investasi besar yang akan terus dia dapatkan keuntungannya bahkan ketika dia sudah wafat sekalipun. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam juga menjelaskan ya bagaimana masjid itu untuk dijaga kehormatannya. Jadi hadirin, masjid itu tempat yang sakral. Ya. Dan ini tidak ada kekhususan masjid satu dari masjid yang lainnya. Semuanya sama di sisi Allah kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Sisanya semuanya sama. Masjid itu adalah suatu bangunan yang sakral dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbuka mustajabnya doa, diterimanya ibadah, disyukurinya amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu adalah masjid. Maka apa-apa yang dilakukan yang kontradiktif, ya, bertentangan dengan pemakmuran masjid atau bertentangan dengan apa yang menjadi esensi masjid, maka itu tercela dalam Islam. Tercela dalam Islam. Seperti contohnya Nabi SAW bersabda, di antara dosa yang Rasulullah diperlihatkan menjadi dosa umatnya adalah mereka yang meludah di dalam masjid. Ya, jadi kalau meludahnya di masjid kayak sekarang mungkin itu berat banget. Ya, di zaman dulu ketika masjid itu tanah, pasir, ya, ada yang meludah di masjid. Nah, di antara dosa yang diperlihatkan kepada Nabi dari dosa umatnya, orang meludah di masjid yang ludahnya itu tidak dikubur. Ya, kalau ludah kan bukan najis, tapi dia kotor, yang akhirnya mengganggu orang yang ibadah di sana dengan keberadaan ludah tersebut. Itu di antara dosanya. Ya, menunjukkan bagi kita sekalian bahwasanya perbuatan apapun yang di dalamnya
kontradiktif dengan pemuliaan kepada masjid, itu adalah kekeliruan, kesalahan. Bahkan hal yang mungkin dahulu dianggap sepele hanya sebagai ludah, itu terhitung sebagai dosa. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara yang kontradiktif juga dari esensi adanya masjid yang tidak boleh dilakukan adalah menjadikan masjid sebagai kesibukan untuk duniawiyah. Hal-hal yang sifatnya duniawiyah ya dilaksanakan di masjid untuk kepentingan pribadi. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallah tijaratak." Kalau engkau melihat ada orang yang berjual beli, bertransaksi, menjual atau membeli di dalam masjid, katakan kepada orang itu, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Ya. Karena masjid itu dibangun bukan untuk hal-hal duniawiyah dari keuntungan pribadi seperti ini. Masjid untuk akhirat, untuk kemaslahatan, kemanfaatan kaum muslimin, bukan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi seperti ini. Dia berjual beli, bertransaksi di masjid, yang sangat kontradiktif dengan nilai yang seharusnya masjid itu dibangun di atas nilai tersebut. Ini masjid adalah proyek akhirat. Ya, untuk apa-apa yang membangun Islam dan kaum muslimin, bukan kepentingan pribadi seperti itu. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih ya, juga menjelaskan bagi kita sekalian yang menunjukkan betapa Islam sangat memberi perhatian kepada masjid untuk jangan sampai disepelekan. Nabi SAW bersabda, "Man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin." Ini bagi laki-laki, kata Nabi, siapa yang mendengar seruan azan salat kemudian dia tidak mendatanginya tanpa uzur, maka enggak ada salat baginya. Ya, enggak ada salat baginya. Ya, artinya salat yang dia lakukan enggak sempurna. Padahal dia mendengar seruan azan untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, tapi dia tidak mendatanginya tanpa uzur, karena kemalasannya, karena kelalaiannya, maka pasti yang dilaksanakan dari sholat dia, walaupun dia sholat, itu jauh dari kata sempurna. Ya. Bahkan Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah ya menunjukkan betapa ancaman yang keras bagi orang yang menyepelekan memakmurkan masjid. Beliau alaihi wasallam pernah mengatakan, sungguh hampir saja aku menugaskan seseorang untuk mengimami manusia, dan aku membawa kayu bakar berkeliling ke rumah-rumah untuk membakar mereka yang masih ada di rumah dan tidak mendatangi masjid, padahal seruan sholat sudah dikumandangkan. Hampir aku ingin melakukan itu, walaupun Nabi enggak mengerjakannya. Tapi beliau menjelaskan ini menunjukkan betapa kemarahan beliau alaihissalam bagi orang yang bermalas-malas untuk memakmurkan masjid. Sampai Nabi SAW berkeinginan untuk membakar rumah orang yang bermalas-malasan tersebut. Ya, walaupun tidak sampai Nabi kerjakan. Tapi sikap beliau alaihissalam yang beliau jelaskan ini ya menunjukkan tercelanya mereka yang meremehkan memakmurkan masjid. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini juga berarti buat kita sekalian bagaimana Rasulullah SAW sangat menginginkan kaum muslimin benar-benar kehidupannya, keberagamaannya punya keterikatan dengan masjid. Ya, jangan sampai nggak kenal masjid kecuali hari Jumat saja. Ya, jangan sampai nggak kenal masjid kecuali hari Jumat saja. Bahkan ada yang Jumat juga nggak kelihatan di masjid. Ya. Nabi SAW sangat menginginkan kaum muslimin itu punya ikatan erat dengan masjid. Ya. Minimalnya ya sholat 5 waktu lah. Itu minimal. Istimewanya mereka meluangkan waktu yang banyak di masjid.
untuk belajar, ya, menuntut ilmu, berzikir, qiraatul Quran dan seterusnya. Ya, itu yang diinginkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga memberikan apresiasi besar kepada kaum muslimin yang memakmurkan masjid, yang menunjukkan betapa Islam sangat memberi perhatian kepada masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man qada ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama qada aw raha." Kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, siapa yang berjalan menuju masjid, mau di pagi atau di petang hari, Allah siapkan baginya setiap perjalanannya tersebut hidangan di surga. Jadi ketika seorang hamba berjalan ke masjid, memakmurkan masjid dari rumahnya, Allah itu setiap perjalanannya itu menyiapkan baginya hidangan di surga, yang pastinya dia akan dapatkan nanti di yaumul qiyamah. Maka hadirin, betapa banyak yang didapatkan dari apa yang Allah hidangkan, persiapkan bagi orang yang bolak-balik ke masjid di pagi, di petang hari, yang kegiatan aktivitasnya memakmurkan masjid. Allah siapkan terus setiap kepergian perjalanannya itu hidangan di surga. Dan jangan pernah berpikir kalau itu tidak akan Allah tunaikan. Allah tunaikan nanti di yaumul qiyamah. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia alaihi wasallam juga pernah menjelaskan, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Di antara yang beliau jelaskan yang menghapuskan dosa, mengangkat derajat adalah setiap langkah yang dilakukan dalam rangka menuju masjid. Satu langkahnya menghapuskan dosa, langkah berikutnya menaikkan derajat. Dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Maka hadirin, yang banyak langkahnya ke masjid, banyak dosanya yang dihapuskan, dan semakin tinggi derajat yang Allah akan tinggikan dia. Ya, sampai-sampai dahulu para ulama yang rumahnya dekat sama masjid, untuk memperoleh keutamaan yang banyak, mereka sampai muter cari jalan yang lebih jauh agar makin banyak langkah ke masjid. Ya, karena Nabi SAW pasti benar dengan apa yang beliau sabdakan. Ya, dan ini hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Kemudian wabil khusus salat-salat tertentu, ya, salat-salat tertentu memiliki keistimewaan dari pahala, seperti salat subuh. Kata Nabi SAW, basyiril masya'ina fil dhalam bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang-orang yang berjalan di waktu gelap ke masjid, mereka akan dapatkan cahaya yang sempurna nanti yaumul qiyamah. Kata para ulama, salat ini yang dimaksud adalah salat subuh, atau bisa juga salat isya. Orang yang berjalan di waktu gelap ke masjid, ya, Allah akan berikan cahaya yang sempurna baginya nanti yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kejadian yang berat nanti di yaumul qiyamah adalah kegelapan yang akan dialami setiap orang, kecuali mereka yang membawa cahaya dan amal saleh, cahaya iman dan amal saleh yang akan jadi penerang bagi perjalanannya. Di antara keadaan yaumul qiyamah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu kegelapan yang dialami seseorang dalam perjalanannya, kecuali mereka yang membawa cahaya iman dan amal saleh yang menerangi perjalanan mereka. Ya, yang tidak membawa cahaya iman dan amal yang saleh, maka mereka berjalan dalam kegelapan, yang tidak mengerti arah, ya, kemana mereka berjalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yauma taral mu'minina yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ingatlah pada hari nanti orang beriman, cahaya mereka itu terpancar jelas di depan, di kanan, di kiri mereka. Allah jadikan cahaya buat mereka yang dengannya mereka berjalan. Berbeda keadaannya orang-orang munafikin
yang berada dalam kegelapan dari perjalanan hari kiamat mereka. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Ingatlah pada hari nanti orang munafikin, laki-laki dan perempuan, berada dalam kegelapan sehingga melihat orang beriman memiliki cahaya dalam perjalanan mereka. Orang munafik laki-laki dan perempuan ini berkata, tunggu kami, biar kami ikut bersama kalian dengan cahaya yang ada pada kalian. Unduruna naktabis min nurikum. Maka orang beriman atau dikatakan kepada orang munafik yang minta bareng itu, karena mereka nggak miliki cahaya, Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Balik sana kalian, cari cahaya kalian sendiri. Cari cahaya kalian sendiri. Mereka ditolak untuk ikut serta menyertai orang beriman yang Allah berikan cahaya dalam perjalanan yaumul qiyamah mereka. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah, di antara balasan cahaya yang Allah akan berikan pada perjalanan mengerikan yaumul qiyamah adalah memakmurkannya masjid. Ini memakmurkan masjid yang dilakukan oleh orang beriman. Nabi SAW bersabda, Basyiril masya'ina fil dhalam bin nurit tam yaumul qiyamah. Beri kabar gembira dengan cahaya yang sempurna kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap ke masjid untuk memakmurkannya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam juga pernah bersabda, ya, ada 7 golongan yang Allah akan beri naungan nanti yaumul qiyamah. Ketika matahari didekatkan beberapa mil sehingga membakar dan benar-benar panas yang menyengat kepada seluruh manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar ketika itu. Sampai-sampai masing-masing dari mereka tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tenggelam semata kaki, sebetis, sepaha, sepinggang, ada yang tenggelam sampai telinganya. Ya, dengan keringatnya. Karena matahari yang didekatkan, pandangan mata kemudian ditajamkan, begitu juga pendengaran. Hiruk pikuk yang sangat berat. Tapi pada hari itu ada orang-orang yang Allah beri naungan dengan kenyamanannya, dengan keamanannya, dengan kesejukannya. Ya, ada orang-orang yang Allah beri naungan. Di antara yang Allah beri naungan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini orang yang keadaan dirinya seperti seorang yang hatinya itu ditinggal di masjid. Betapapun kegiatan dia di luar sana, dia akan kembali lagi ke masjid karena hatinya ada di masjid. Dia akan balik lagi ke masjid. Dia menemukan kenyamanannya, ketenangannya di masjid. Dia menemukan hatinya di masjid, ketentramannya di masjid. Betapapun apa yang dilakukan dari aktivitas keluar masjid, dia akan kembali lagi ke masjid. Yang menunjukkan betapa orang ini adalah orang yang terpaut dan terikat kuat dengan masjid. Itu di antara orang yang Allah akan berikan naungan yaumul qiyamah. Ini orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah dalil yang banyak sekali, ya, yang menunjukkan kepada kita sekalian akan bagaimana Islam sangat memberi perhatian kepada masjid. Ya, dengan memotivasi, dengan memperingatkan mereka-mereka yang menyepelekan masjid dan mengaitkan kegiatan serta kehidupan aktivitas orang-orang beriman dengan masjid. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka kalau seperti ini keadaannya, berarti masjid itu sangat penting di dalam Islam. Ya, sangat penting dalam Islam. Ya, sangat penting di dalam Islam, sehingga wajar ketika Rasulullah SAW yang pertama kali beliau perhatikan dalam rangka membangun kaum muslimin adalah membangun masjid. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul bilad ilallah masajiduha.
permukaan bumi yang paling Allah cintai adalah masjidnya. Jadi kita sekarang sedang berada di bagian permukaan bumi yang sangat Allah cintai. Maka bersyukur kepada Allah, semoga ini menjadi sebab Allah SWT mencintai kita yang berada di atasnya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pentingnya masjid di dalam Islam ya untuk suatu tujuan besar. Ya, yang itu ditunjukkan dan dipraktekkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Yang pertama tentu utamanya adalah untuk mendekatkan kaum muslimin dengan Rabb-nya. Karena masjid tempat ibadah. Masjid tempat ibadah. Dan yang namanya ibadah adalah mengesahkan Allah dengan seluruh apapun ibadah yang dilakukan. Allah lah yang dituju untuk persembahan ibadah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara khusus melarang siapapun bagaimanapun ketika di masjid, beribadah di masjid, tapi yang dituju, yang diseru, yang diminta, yang dipanjatkan doa kepadanya adalah selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahadan." Masjid-masjid itu milik Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Mau doa, mau sholat, mau apapun yang kalian lakukan dari ibadah, jangan persembahkan, tujukan itu kepada selain Allah. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pentingnya masjid di dalam Islam karena masjid itu adalah tempat beribadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Itu diantara tujuan utama masjid. Makanya Allah mengatakan masjid milik Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah di masjid. Walaupun berdoa kepada selain Allah di luar masjid nggak boleh, di masjid lebih nggak boleh lagi. Karena masjid itu diperuntukkan untuk Allah, tempat beribadah kepada Allah. Maka bagaimana Allah yang menjadikan masjid itu sebagai tempat khusus beribadah kepadanya, tapi yang disembah, yang diibadahi, yang dipanjatkan doa kepadanya adalah selain Allah. Ini nggak boleh terjadi. Dan gak boleh ada apapun yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Terlarang dalam agama kita. Ya. Masjid itu untuk diminta, diseru, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud utama dari masjid, pentingnya di dalam Islam adalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah, untuk bertauhid, meninggikan kalimat Allah, memuliakan Allah SWT, mengagungkannya, sehingga nama Allah lah yang tinggi, bukan nama personal, bukan nama pribadi, ya, bukan perorangan, bukan kultus individu. Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut di dalamnya siapa? Nama Allah. Ya. Maka dia bukan tempat untuk seorang menonjolkan individunya hingga dikultuskan oleh manusia, dielu-elukan oleh manusia. Ya. Jadi seorang yang diidolakan oleh manusia, bukan. Ya. Tapi dia adalah tempat di mana Allah lah untuk ditinggikan namanya, yang disebut, yang diagungkan, diseru manusia kepadanya. Dihadapkan wajah-wajah manusia kepada Allah dengan ketundukan. Bukan individu, bukan pribadi, bukan siapapun selain Allah SWT. Itu masjid untuk menegakkan tauhid, pengesaan kepada Allah dalam ketundukan, dalam ibadah. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bukan selain Allah SWT untuk dipajang, untuk dikultuskan, untuk dielu-elukan, untuk dituju dalam ibadah, dalam doa, bukan. Kalau itu dilakukan, maka dapat dipastikan itu sudah keluar dari tujuan masjid, atau tempat seperti itu nggak layak jadi masjid.
Nggak layak jadi masjid. Kalau yang ditinggikan, yang dielukan, yang diseru, yang dituju dalam ibadah adalah selain Allah, itu nggak layak jadi masjid tempat kayak begitu. Ya, karena masjid kata Allah, fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan kalian menyeru kepada selain Allah, siapapun itu. Walaupun kalian menyeru kepada Allah, tapi selain menyeru kepada Allah, kalian seru juga selain Allah. Selain beribadah kepada Allah, kalian ibadah juga kepada selain Allah, itu nggak boleh. Masjid dijadikan tempat seperti itu karena masjid untuk menegakkan pengesaan, hanya Allah yang ditinggikan, hanya Allah yang dimuliakan, hanya Allah yang dituju kedatangan kita, keberadaan kita, ruku kita, sujud kita, ibadah kita, seruan kita, ajakan kita, ya kepada Allah, bukan kepada pribadi, bukan kultus individu atau pada kelompok atau pada golongan, bukan. Ya. Bukan. Maka sangat sangat keliru sekali kalau masjid malah dijadikan tempat kampanye. Ya. Berarti kan itu mengajak manusia untuk individu tertentu, kelompok tertentu. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuh. Rumah yang Allah izinkan, ya Allah tetapkan. Yang ditinggikan, yang disebut ya nama Allah, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Ya. Jadi sangat tidak tepat kalau masjid malah dijadikan tempat untuk menyeru kepada kelompok-kelompok atau pribadi kultus tertentu. Salah. Bukan itu. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Di antara pentingnya masjid dalam Islam, ya, untuk menjelaskan, mengajarkan atau menunjukkan kepada manusia, kepada kaum muslimin khususnya, ya, masjid itu untuk mentauhidkan Allah. Ya. Kemudian di antara fungsi masjid juga adalah dia adalah madrasah. Dia adalah tempat belajar, ya, kaum muslimin, di mana kaum muslimin belajar agamanya. Ini masjid. Ini di antara fungsi besar daripada masjid. Kaum muslimin belajar Islam, belajar agamanya, mendalami agamanya. Nabi yang mulia alaihi wasallam, seperti pernah kita sering singgung, orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat yang dijamin surga, para syuhada yang sampai pada titik mengorbankan nyawa untuk agamanya. Ya. Sampai pada level itu mereka belajar di mana? Belajar di manakah mereka sehingga mereka bisa sampai pada level itu? Dalam agama, dalam pengorbanannya, dalam kesungguhannya, dalam keistiqomahannya, dalam mengarungi kehidupan dengan segala permasalahannya. Mereka sama kayak kita manusia yang juga punya masalah dalam hidup mereka. Masalah dengan keluarganya, masalah dengan kaumnya, masalah dengan ekonominya, sama kayak kita manusia juga tuh mereka para sahabat. Tapi dari mana mereka belajar menghadapi masalah itu semua? Punya bekal untuk menghadapi masalah itu semua. Lulusan mana mereka? Sehingga mereka lulus dengan segala bentuk ujian itu dengan kabar gembira yang datang dari Rasulullah dan datang dari Allah, bahkan mereka sebagai penghuni surga, para sahabat Nabi SAW. Belajar di mana? Kalau bukan di masjid. Mereka pada lulusan masjid, keluaran masjid, didikan masjid. Itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Maka ini diantara fungsi dan tujuan utama masjid. Menjadi tempat pendidikan kaum muslimin untuk mereka kenal agamanya, mendalami agamanya, punya bekal akan agamanya, memiliki pandangan yang benar untuk kehidupan sesuai yang diarahkan oleh agamanya, oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka bisa mengarungi ujian kehidupan itu sampai pada keselamatan. Ketika mereka sampai tujuan, sampai akhir hayat mereka, mereka selamat. Nah, ini masjid tempat belajar. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Makanya Nabi yang mulia alaihi wasallam menjelaskan
Bagaimana ketika seorang berada di masjid mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka dapatkan? Rahmat Allah. Apa yang mereka dapatkan? Sakinah. Sakinah. Ya. Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fiman indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka baca kitab Allah, mereka mentadaruskan, mempelajarinya di antara mereka, melainkan Allah akan turunkan sakinah kepada mereka. Allah akan limpahkan kepada mereka rahmatnya, dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah sebut nama mereka satu persatu di sisi makhluknya yang mulia. Ini akan didapatkan mereka yang belajar di masjid, mereka yang menuntut ilmu di masjid. Sakinah yang akan mereka dapatkan. Dan perlu, dan kita sangat penting, ya, membekali diri dengan sakinah untuk kita hadapi segala sesuatu di luar sana, dengan segala problematika kehidupannya. Kalau kita tidak menghadapinya dengan ketenangan, pastinya kehancuran. Ya, dan itu didapatkan diantaranya dengan bekal yang cukup terkait apa yang ditunjukkan oleh agama ini. Dan tempatnya di mana kalau bukan di masjid? Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ini diantara fungsi dan tujuan utama masjid, madrasah lil muslimin, sebagai madrasah tempat belajarnya kaum muslimin. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara fungsi masjid juga adalah, masjid adalah tempat di mana Allah persatukan hati-hati kaum muslimin. Ya, makanya diajarkan sejumlah amalan di dalam masjid yang ini akan membawa persatuan dan memberikan pelajaran persatuan hati kaum muslimin. Lihat, kita diajarkan di masjid sholat ngadep kiblat yang sama, barisannya lurus, jangan ada yang bengkok-bengkok. Jangan ada yang satu lebih maju, yang lain agak mundur. Kita diajarkan untuk baris dengan barisan yang sama. Ini kan adalah perkara secara fisik, adalah satu kesatuan yang akan membawa kepada kesatuan hati. Hadirin, lihat tentara-tentara itu. Gimana mereka, ya, diajarkan untuk kesatuan yang ada pada mereka dengan barisnya mereka, kesamaan seragam mereka, kekompakan mereka yang mereka dididik dengannya. Ya, akhirnya mereka punya keterikatan yang kuat di antara mereka satu dengan yang lainnya. Hadirin dan dimuliakan Allah, lihat agama kita, gimana kita diajarin sholat. Baris, jangan yang satu agak di depan, yang satu mundur ke belakang. Kata Nabi SAW, "Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Lurusin saf kalian, jangan berselisih, yang satu maju yang satu mundur. Nanti Allah akan jadikan hati-hati kalian jadi berselisih. Ya, maka dengan saf yang lurus dilakukan di masjid, Allah ajarkan kita, inilah kaum muslimin harus seperti itu. Hati mereka terikat di atas kebenaran, di atas iman, bersatu di antara mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, berlemah lembutlah kalian dengan saudara kalian dalam meluruskan shaf. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan apa di dalam agama kita, di masjid salat berjamaah dengan imam, kemudian kita ikuti setelah itu gerakan imam. Apa ini kalau bukan memberikan pelajaran bagi kita sekalian? Ini yang diinginkan pada kaum muslimin, satu kesatuan. Ya, satu kesatuan, menghadap kiblat yang sama, menuju Rabb yang sama, melakukan amalan syariat Nabi yang sama, kekompakan yang dilakukan, kesamaan shaf yang ada pada mereka, ya,
Maka masjid itu satu gambaran yang diinginkan oleh Islam pada kaum muslimin, yaitu kebersatuan. Makanya syaitan sangat nggak suka itu. Orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang rentan jadi tujuan sasaran syaitan untuk dirusak persatuan mereka. Nabi SAW bersabda, inna syaitan ya'isa an ya'budahul musallun walakin fit tahrish bainahum. Syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat. Tapi syaitan terus berusaha untuk membuat perpecahan, perselisihan, permusuhan di antara orang-orang yang sholat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini harus kita hati-hati. Tipu daya syaitan yang menjadi sasaran utama setelah dia putus asa dari menjatuhkan seorang ke dalam perbuatan syirik adalah kekacauan yang terjadi di antara mereka. Itu tidak diinginkan oleh syaitan pada orang-orang yang sholat. Sedangkan sholat itu sendiri dengan apa yang ada di dalamnya terdapat nilai besar untuk suatu tujuan persatuan kaum muslimin. Itu masjid. Itu masjid. Ya. Maka ini diantara tujuan fungsi utama. Makanya Nabi yang mulia SAW memberikan perhatian terhadap masjid, bangun masjid pertama kali. Karena persatuan hati dan persatuan kaum muslimin itu modal besar yang dengannya mereka bisa hadapi segala sesuatu di luar sana. Menghadapi musuh-musuh mereka, menghadapi orang-orang yang membenci mereka, yang menyerang mereka. Kalau kaum muslimin berada pada hati yang berselisih, gimana mereka mau menghadapi musuh mereka? Mereka sendiri sibuk dengan diri mereka, di antara mereka satu dengan yang lainnya. Yang itu melemahkan kekuatan mereka pastinya. Ya. Maka pembangunan persatuan hati-hati kaum muslimin dengan sejumlah ibadah, ilmu din, tauhid, itu diantara tujuan utama adanya masjid. Sehingga menjadi kepentingan Rasulullah SAW yang pertama kali dibangun masjid. Ya, maka hadirin, ketika kita ada di masjid, ya, berada pada bagian dari masjid, ya jaga ini, jaga pengesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pelihara dan jaga apa yang menjadi keadaan hati dan persatuan kaum muslimin di dalam kebenaran, ya, kemudian belajar agama ini dengan baik dan benar sehingga kita bisa paham apa yang harus kita jalani, kita amalkan dalam beragama itu menurut yang Allah cintai dan ridhoi. Ya karena agama ini milik Allah. Ini masjidnya masjid Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Utusan yang kita ikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Agamanya agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Lepaskan segala kepentingan, atribut, latar belakang. Di sini kita semua hamba Allah. Ya menurut apa yang Allah SWT arahkan, Allah tunjukkan, Allah bimbing. Bukan lagi kepentingan pribadi, personal, kelompok dan lain-lain, itu udah lepas semua. Ya. Dan disitulah kita dididik, di masjid seperti itulah kita dididik. Ya, yang akhirnya akan membuat keterikatan kaum muslimin satu dengan yang lainnya dalam hati mereka. Ya, dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dari keberkahan, ya, ketika masjid itu berfungsi dengan baik dan kaum muslimin paham tentang keadaan atau kedudukan masjid itu dalam agamanya, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga kepentingan atau fungsi daripada masjid di dalam Islam, ya, yakni keberadaan masjid adalah untuk kaum muslimin saling tolong menolong di antara mereka, saling kenal, saling tolong menolong, saling perhatian. Ini di antara fungsi masjid untuk menyayangi kaum muslimin, terutama orang-orang lemah di antara mereka. Makanya Nabi yang mulia SAW memerintahkan kepada seorang yang hendak jadi imam, mengimami manusia. Apa kata Nabi SAW? Waqtadi bi'ad'ufihim. Perhatikan orang yang paling lemah daripada makmum. Mereka jadi tolak ukur
lama atau panjangnya sholat. Kalau mereka bisa ngikutin tuh orang yang lemah, yang kuat pasti bisa lebih ngikutin. Jadi yang jadi patokan, ya, orang yang lemah dari kaum muslimin. Dalil yang menunjukkan kita sekalian, ya itulah di antara fungsi masjid. Untuk memberi perhatian kepada orang-orang lemah. Mau lemah dalam iman, Nabi SAW pernah ada orang Arab Baduy kencing di pojokan masjid. Orang-orang sudah geram, ingin menghardik, tapi Nabi SAW larang. Karena ini ternyata orang Arab Baduy yang masih lemah imannya, pengetahuan agamanya. Apalagi kalau dilarang langsung, bahayanya lebih banyak. Karena orang ini kalau dilarang, dia bisa sakit fisiknya karena lagi ngeluarin terus disuruh stop tiba-tiba karena kaget. Atau yang kedua, lagi keluarin kan pasti auratnya kelihatan, tadinya ngumpet di pojokan, dilarang, dia nengok semua jadi ngelihat. Yang ketiga, najisnya juga ketika dilarang saat itu nggak hanya terpusat di satu titik, bisa jadi belok kemana-mana. Ya, Nabi SAW melarang para sahabat untuk menghardiknya. Tunggu dia selesai dia, baru Nabi ajarkan dengan baik. Ambil seember air, siram ke bekas kencingnya, baru Nabi ajarin. Masjid itu tempat beribadah, qiraatul Quran, sholat, tempat-tempat agung, keagungan. Gak pantas untuk kencing di masjid. Terima orang ini, diajarkan dengan baik. Ini orang yang lemah imannya. Di masjid diajarin dengan kelembutan. Maka masjid itu tempat kaum muslimin menyayangi satu dengan yang lainnya. Mengasihi satu dengan yang lainnya, terutama orang-orang lemah. Nabi SAW marah kepada Mu'adz bin Jabal. Sholat Isya mengimami manusia, baca surah Al-Baqarah sampai selesai. Sampai ada orang yang karena capek sudah berkegiatan di siang hari, ngikutin sholat Isya, dia memisahkan diri. Nggak lanjut. Ya, bukan karena nggak suka sholat berjamaah, tapi dia nggak kuat. Akhirnya misahin diri dan sholat sendiri. Dilaporkan kepada Nabi SAW, yang dimarahin bukan yang nggak ikut sholat, memisahkan diri. Imamnya dimarahin, yaitu Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Engkau mau membuat fitnah sehingga orang-orang lari dari memakmurkan masjid, dari sholat berjamaah. Wahai Mu'adz. Marah Nabi SAW kepada Mu'adz. Ketika dia tidak memperhatikan orang lemah dari kaum muslimin untuk ikut serta sholat bersama mereka. Karena bacanya kepanjangan. Ya. Nabi yang mulia SAW di zaman beliau, masjid itu, di pintu-pintunya itu ngegantung korma, ya, beberapa tandan korma, sehingga orang miskin nggak perlu lagi mereka nyari-nyari untuk sesuatu kebutuhan makan mereka, ngambil aja di masjid makan, digantung tuh di pintu-pintu masjid, ya, makanan, korma kan makanan ini apa pokok mereka, atau makanan yang bawa banyak energi, ya. Kata Nabi SAW, nggak akan kelaparan orang yang di rumahnya ada korma. Bukan nasi, korma kata Nabi SAW. Ya, kalau orang Indonesia mungkin nasi. Kalau rumahnya ada nasi, pokoknya rumah jangan sampai kagak ada nasi. Ya, mau nggak ada lauhan, pokoknya penting ada nasi, nggak lapar. Kalau kata Nabi SAW, korma, nggak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada korma. Ya, korma beneran ya. Bukan korma plastik. Ya. Ya maksudnya adalah ini korma ada di masjid, digantung di pintu masjid. Orang miskin yang nggak punya tempat tinggal, kita tahu ahlu suffah itu orang yang nggak punya saudara di kota Madinah, nggak punya rumah di kota Madinah. Di mana mereka tinggal? Di masjid. Di masjid. Yang anak-anak muda yang datang dari jauh masuk Islam, nggak punya sanak saudara di kota Madinah, di mana? Di masjid, ditampungnya. Mereka belajar kepada Nabi SAW. Mereka dapat makan dari kiriman kaum muslimin. Kadang Nabi dikasih susu, bagi sama orang ahlu suffah.
Dikasih makanan, panggil ahlu sufa ikut makan bareng. Jadi masjid itu tempat kaum muslimin untuk saling menyayangi, mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya. Maka jangan keras-keras sama kaum muslimin yang datang ke masjid. Termasuk dalam hal ini anak-anak. Kadang-kadang kan suka ribut, suka berisik, benar. Tapi jangan dikerasin sehingga membuat mereka trauma datang ke masjid, takut ke masjid, jangan. Kalau mau ditertibin, dikasih hadiah, dilunakkan hatinya biar mereka betah di masjid. Di masjid diusir, nongkrongnya di perapatan ntar. Mereka lebih nyaman di tempat-tempat penyewaan mainan-mainan itu daripada di masjid akhirnya. Karena di masjid mereka takut. Ada di sebagian masjid itu orang-orang yang udah galak kepada dia, anak-anak kabur. Ya. Maksudnya adalah jangan membuat manusia itu lari dari masjid. Ya. Terutama anak-anak. Kalau bukan mereka yang gantiin kita nanti, kalau mereka nggak kenal masjid dari dini, siapa yang gantiin kita? Kita pengen masjid ini kosong. Kan mereka juga yang bakal gantiin orang tua. Kalau mereka udah diusir dan dibuat nggak nyaman di masjid, gimana mereka kenal masjid? Kapan mereka kenal masjid? Sedari kecil mereka udah nggak kenal masjid, udah nggak betah di masjid, betahnya di tempat-tempat seperti itu. Ya akhirnya makin lama masjid makin hilang, makin nggak ada orang. Akhirnya yang di masjid orang-orang udah CB semua, ya udah tua. Mereka nggak ada, ya sob berkurang. Karena anak mudanya nggak lagi kenal masjid. Ini sayang, ini banyak di berbagai macam atau di belahan tempat yang ngisi masjid rata-rata orang tua. Anak mudanya nggak ada. Jangan sampai kita mengalami keadaan itu. Ntar orang tua nggak ada, ikut kosong di masjid. Dan ada sebagian negeri itu, anak mudanya benar-benar terfitnah dengan dunia dan kesibukannya. Sehingga agama itu tidak menjadi bagian kecuali orang-orang yang udah pengen mati. Ada di sebagian negeri. Bukan di Indonesia ya, di sebagian tempat yang kita amati ya. Ya, itu pokoknya orang tua semua yang makmurin. Anak mudanya kemana? Anak mudanya di kafe, di lapangan, di stadion, ya, CFD. Ya, anak mudanya di situ tuh. Di tempat-tempat kayak gitu tuh. Ya. Orang tuanya iya di masjid ada. Ya, jangan sampai kayak begitu. Mereka lebih antusias untuk tempat-tempat seperti itu daripada masjid. Nah, ini suatu keadaan yang tidak kita ingin harapkan. Makanya ya dididik dari awal, jadikan masjid itu tempat yang ramah buat anak-anak, ramah buat orang tua, ramah buat fuqara wal masakin, buat orang miskin. Ya. Disitulah akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Innama yansurullah hadhil ummah bidha'ifiha." Allah tolong umat ini dengan sebab orang-orang lemahnya. Dengan sebab orang-orang lemahnya. Maka sayangi, rangkul orang-orang lemah kaum muslimin. Yang lemah dan kurang imannya, yang lemah fisiknya, yang lemah ekonominya. Di situ letak pertolongan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid itu yang harus jadi terdepan di masyarakat untuk menaungi orang-orang lemah seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajaran kita sekalian, akhirnya hikmah Nabi SAW yang pertama kali beliau soroti dan bangun ketika datang ke kota Madinah adalah masjid. Karena memang itu penting. Pondasi itu. Ketika manusia sudah terikat, terpaut dengan masjid, senang dengan masjid, memakmurkan masjid sebagaimana mestinya, terbangunlah pribadi-pribadi muslim, terbangunlah persatuan kaum muslimin, terbangunlah rasa saling mengasihi, menyayangi di antara mereka. Terbangunlah pengetahuan tentang agama dengan baik dan benar. Ya. Yang semua itu modal untuk pembangunan manusia, pribadi, masyarakat, untuk menghadapi musuh-musuh mereka, modalnya di situ. Ya.
bukan yang lainnya. Wallahu taala jalla wa a'la wa alam. Mungkin ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memakmurkan masjid dan menjadikan amal tersebut saksi kebaikan buat kita sekalian di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama nabinya yang mulia alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.